selamat datang kembali di channel Sowandi Family. Yeay! Video kali ini agak berbeda ya, karena biasanya kan kita vlog-vlogan, jalan-jalan sama Daru, Dara, dan Papa. Hari ini kita mau bikin video yang spesial karena menurut aku ini agak sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman, spesialis untuk ibu-ibu ya yang mau melahirkan. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi Mama Daru dan Dara. Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekaligus aku ditemani oleh bonekanya Dara. Nih gemes banget kan, ini adalah boneka pertama Dara, kita beliin waktu dia ulang tahun pertama. Nih, ini boneka kelinci yang gemas ini dengan tasnya. Tuh. Oke guys, buat kalian yang penasaran dengan videonya, langsung aja ke videonya. Jangan salfok sama suara aku ya, karena lagi batuk pilek. Biasa ketularan anak-anak. Oke, langsung aja ke videonya. Oke guys, yang pertama aku bakal menceritakan dulu gimana aku lahiran Daru sama Dara ya. Oke, lahiran Daru dulu ya kali ya. Nah, lahiran Daru itu aku kontraksi sekitar jam 12 malam. Itu kontraksi awal banget. Dan itu aku ngira itu kontraksi palsu ya. Ternyata datang lagi beberapa menit kemudian. Dan aku pakai aplikasi, salah satu aplikasi. Nanti aku bakal aplikasinya. Nah, ini aku pakai aplikasi pendeteksi kontraksi gitu. Sampai di jam 3 subuh itu udah sering banget kontraksinya guys. Mungkin sekitar 15 menit. Nah, akhirnya aku pergi ke rumah sakit. Nah, beneran guys, di perjalanan aku dari rumah ke rumah sakit itu, padahal rumah sakitnya lumayan dekat ya, nggak jauh-jauh banget, apalagi tuh jam 3 subuh di Jogja pasti sepi banget ya. Di rumah sakit Sadewa di Bebarsari, dan rumah mertua aku tuh di Kaliurang, jadi nggak terlalu jauh. Perjalanan aku dari rumah ke rumah sakit itu sekitar 1 jam karena aku mengalami kontraksi yang sangat sering pas waktu aku di mobil. Jadi setiap aku kontraksi, Papa dan aku suruh berhenti karena nggak kuat banget guys, sakit banget. Jadinya setiap kontraksi aku berhenti, alhasil aku 1 jam baru sampai di rumah sakit. Oke, akhirnya aku masuk ke UGD, dan karena pada saat itu masih tahun 2022 ya, masih zaman COVID, jadinya aku ke UGD, Papa Dar ngurus administrasi dan tes tes COVID lah intinya pada saat itu ya. Nah, setelah itu lahirlah Daru di jam 6 pagi. Nah, kalau untuk Dara, aku kontraksinya itu di jam 4 subuh. Jam 4 subuh aku kontraksi, setelah itu aku nunggu ayah aku tuh untuk datang buat nemenin Daru di rumah, karena nggak mungkin banget aku bawa Daru pergi ke rumah sakit ya, pasti riuh banget. Nah, aku nunggu ayahku dari Karangasem menuju Denpasar, itu dia sampai di jam 6 pagi. Terus aku dari Denpasar, rumah sakit Puri Bunda di Gatsu, itu aku sampai di jam 7 kurang 10 guys. Nah, itu tuh aku udah kontraksi banget sampai pecah ketuban di jalan. Aku bayangin pecah ketuban di jalan, dan kalian bisa bayangin kan jam-jam segitu tuh jam-jam padat banget orang karena pada berangkat sekolah, berangkat kerja, pokoknya macet banget. Apalagi rumah sakitku tuh di Gatsu, jauh banget ya. Dan jam 7.10 Dara sudah keluar. Begitu guys, begitu cepat kan? Nah, kalau kalian mau lahirannya cepat, minim trauma, dan juga jahitan yang sangat-sangat minim, jadi buat kalian penasaran, langsung aja ikutin step by stepnya dari Mama Dar. Oke guys, yang pertama adalah memilih dokter dan rumah sakit yang tepat. Nah, ini tuh susah banget ya, karena jujur aku dari Daru sampai Dara pun di anak kedua aku masih susah banget buat menemukan dokter dan rumah sakit yang nyaman bagi aku. Pertama aku hamil Daru, itu kan aku nggak tahu ya mau rumah sakit mana. Akhirnya aku ke salah satu klinik di Jogja, dan dia itu kayak bidan, tapi aku nggak tahu ya kok bisa USG juga, aku nggak ngerti. Alhasil aku di tes tes darah, terus tes segala macem lah ya. Setelah itu aku di USG. Nah, pas di USG terus aku dikasih tahu lah, ini kantongnya udah ada tapi janinnya belum terlihat ya, hati-hati aja, kan sekarang itu banyak banget kehamilan palsu, kayak
kehamilan di luar rahim. Terus dia menceritakan hal-hal seperti itu yang bikin aku sangat-sangat negatif thinking. Jadi pas aku pulang bukannya aku nyaman, tapi malah aku negatif thinking banget guys. Dan kemudian aku dikasih tahu sama salah satu teman kalau rumah sakit yang bagus dan dokternya bagus itu adalah di Sadewa. Dokternya bagus, rumah sakitnya bagus, harganya murah lagi guys di Sadewa. Akhirnya aku memilih untuk ke Sadewa waktu itu, dan aku memilih dokter Upi. Ya ampun dokter, terima kasih banyak ya sudah membantu aku untuk melahirkan anak aku yang pertama. Ya ampun guys, dokternya itu bener-bener ramah banget dan menenangkan jiwa banget. Nggak pernah ngasih tahu aku yang macem-macem atau dampak-dampak ini segala macem lah ya. Itu nggak pernah sama sekali. Pokoknya dokter Upi the best banget. Aku suka banget sama dokter Upi. Karena dari awal juga suami aku itu menyuruh aku memilih dokter yang perempuan gitu guys. Dia nggak mau kalau dokternya laki-laki gitu. Jadi kita milihlah dokter Upi di rumah sakit Sadewa Babarsari. Karena daerah di Bali ya, kita tidak bisa ke dokter Upi lagi. Akhirnya mencari aku waktu ini sempet 3 rumah sakit guys. Setelah sekian lama akhirnya aku menemukan rumah sakit yang aku suka dan juga dokternya ya, pastinya dokternya aku suka, yaitu di rumah sakit Puri Bunda dengan dokter Naifah guys. Itu the best banget pokoknya. 2 dokter itu di Jogja, pertama dokter Upi, yang kedua di Bali itu dokter Naifah. Dua-duanya positif banget, tidak ada yang menakut-nakutkan atau apapun sama sekali. Pokoknya USG ya udah melihat perkembangannya. Sudah, kalian kalau sudah tahu hamil langsung pilih dan mencari dokter dan juga rumah sakit yang kalian percayai ya. Pokoknya kalian 2 ini harus nyaman guys, rumah sakit dan dokter. Nah guys, fase kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 ya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah di trimester pertama itu biasanya aku tuh mual banget. Aku tuh kok bisa dibilang lebay banget sih guys. Aku kalau hamil di trimester pertama itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Aku minum air pun gak bisa. Jadi aku menyeimbangkan dan memberikan semua nutrisi itu melalui obat-obatan yang dokter kasih, karena aku gak bisa banget mencerna makanan ya karena mual banget. Dan selain obat-obatan aku juga mengkonsumsi susu kehamilan gitu guys. Nah di trimester 2 ini kan aku udah mulai recovery dari mual-mual ke normal gitu ya. Nah, mulailah aku mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat gitu guys, seperti buah-buahan. Nah, itu membantu juga. Siapa tahu di trimester pertama tidak tercukupi nutrisinya untuk pada janin, aku melengkapi di trimester kedua, oke? Dan jangan lupa nikmatin trimester kedua. Bisa foto maternity atau apa-apa gitu ya, jalan-jalan, baby moon. Kalian sudah yakin dan mau lahiran normal, di trimester ketiga ini kalian harus menyiapkan diri dan juga baby untuk bisa lahiran normal. Nah, di trimester ketiga inilah, gini sih, di trimester ketiga inilah kalian menyiapkan badan dan diri kalian untuk lahiran normal supaya cepat, minim trauma, dan tidak terlalu banyak jahitan. Aku juga di trimester ini sangat-sangat menyiapkan diri aku. Alhasil, alhamdulillah, aku lahirannya normal, terus semuanya dengan keadaan baik dan juga cepat. Nah, di trimester ketiga ini mulailah ya kalian berolahraga sedikit. Yang pertama itu kalian bisa berjalan kaki. Nah, aku tuh dulu suka banget guys jalan kaki pagi-pagi. Apalagi kalau aku nggak sempet jalan kaki pagi-pagi, mungkin aku jalan-jalan di mall kayak minum air sambil jalan-jalan, window shopping gitu guys. Nah, bukan jalan kaki yang berlebihan. Itu bikin kaki kalian bengkak, terus bikin kalian capek, kalian stres, kalian tertekan. Jadi nggak perlu jalan kaki yang berlebihan, jadi secukupnya aja. Yang penting rutin dilakuin setiap harinya. Selanjutnya adalah latihan pernafasan. Ini penting banget ya buat kontraksi, juga buat mengeden nanti pas waktu melahirkan. Trimester ketiga pegang perutnya, kan perutnya udah besar. Nah, kalian bisa pegang perutnya, si dedek lagi goyang-goyang di dalam perut ya kan, dipegang sama mamahnya. Kalian tarik nafas, merem, kayak afirmasi kepada pikiran dan juga hati, itu nanti pasti jatuh kepada janin ya. Kayak
kita bisa kok lahiran normal, tenang aja, santai, santai, relax, semuanya pasti bisa dilakuin. Nikmatin semua mual-mual, nikmatin semua rasa sakit kontraksinya nanti, karena tidak semua perempuan bisa merasakan rasa yang kita rasakan, walaupun saat ini adalah rasanya sangat-sangat sakit. Jadi kita sambil tarik nafas, sambil berafirmasi yang sangat-sangat positif untuk diri dan juga janin, itu sangat-sangat membantu kita di hari kontraksi guys, di hari kita mau lahiran. Percaya sama aku, setiap hari kalian lakuin itu bisa bikin hati dan janin kalian itu kayak lebih tenang lagi, dan itu pasti membuat kalian sangat-sangat siap untuk lahiran normal. Yang selanjutnya adalah Gymbal. Nah, kalau Gymbal itu opsional ya guys, karena jujur aku selama kehamilan Daru dan Dara tidak pernah menggunakan Gymbal sama sekali. I don't know, aku nggak suka pakai Gymbal. Jadi aku melakukan olahraga lainnya, yaitu yoga. Nah, aku punya 3 gerakan yoga nih, 3 gerakan yoga buat ibu-ibu hamil yang mager, tapi hasilnya bakal top chair. Gerakan yang pertama adalah gerakan kupu-kupu guys. Kalian pasti tahu kan gerakan kupu-kupu, kayak kakinya semua merapat, tumit bertemu dengan tumit, terus kalian tinggal goyang-goyangkan lutut gitu ya, ke atas ke bawah. Nah, itu sangat-sangat membantu banget, dan menurut aku itu kerasa banget kalau pinggul kita tuh kebuka dan membuat janin itu masuk ke dalam pinggul gitu guys. Jadi kayak membantu membukakan pinggul dan jalan untuk si bayi, kepalanya biar masuk ke dalam panggul begono guys. Itu sangat-sangat aku rasakan ya, kayak aku baru melakukan gerakan seperti ini tuh udah kayak pinggul aku tuh udah kayak krek. Jadi gerakan kedua adalah gerakannya sama-sama seperti butterfly, posisi kakinya rapet, tumit bertemu dengan tumit ya, terus kita berputar. Ini kan posisi perut udah besar ya, ini berputar, nanti balik lagi. Itu enak banget guys, bikin panggul itu kayak yang tadinya pegel-pegel itu nggak sakit sama sekali, dan itu adalah rasa yang enak banget buat aku. Tuh bisa gini, terus bisa maju mundur juga, maju mundur pelan-pelan aja guys, tapi dilakuinnya sering sambil nonton TV bisa. Karena apa? Karena cuma duduk-duduk aja ya, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngapa-ngapain. Terus yang ketiga adalah jongkok. Nah, aku suka banget jongkok, itu beneran bikin langsung kayak push gitu guys. Jadi setelah aku melakukan jongkok tuh mungkin sekitar 10 menit. Jadi kalian lakukan aktivitas-aktivitas itu dengan menjongkok, dengan gerakan jongkok guys. Oke guys, selanjutnya adalah aktivitas olahraga yang sangat aku suka, yaitu berenang. Berenang itu bagus banget manfaatnya. Yang pertama itu bisa bikin badan kalian relax, terus yang kedua itu rasanya enteng banget, kayak nggak hamil. Jadi kalau kalian ada bengkak-bengkak atau pegel-pegel dibawa renang itu bener-bener enak banget. Yang ketiga, kalian bisa sambil latihan pernafasan dan bisa bikin janin bahagia, happy, dan semuanya happy, normal. Akhirnya kita bisa lahiran normal dengan happy. Itulah yang aku lakukan di trimester ketiga. Yang pertama, aku menyiapkan diri aku. Yang kedua, aku menyiapkan janin aku juga. Yang ketiga, aku menyiapkan mental semuanya. Oke? Dirangkum menjadi satu, dan akhirnya kita siap untuk melahirkan normal dengan happy. Nah, di kasus-kasus tuh banyak banget ya guys, kayak kita tuh udah pembukaan lengkap misalkan, atau baru pembukaan 8 terus gak buka-buka lagi. Nah, itu kebanyakan yang pertama adalah pinggangnya sempit. Nah, jadi janin itu tidak bisa masuk ke panggul. Nah, yang kedua, janin belum masuk ke panggul pada saat hari kontraksi atau hari mau lahiran tiba. Akhirnya dijalurkan ke sesar. Nah, itu bikin gagal lahiran normal ya. Nah, maka dari itu kalau kalian melakukan semua yang tadi aku kasih tahu tips-tipsnya semua, dipastikan kalian sudah mendapatkan janin yang posisinya sudah masuk ke dalam panggul. Jadi kalian di trimester ketiga tinggal menunggu gelombang cinta saja. Nah, begitu guys. Jadi pas gelombang cinta datang, kalian bener-bener cuma tinggal tunggu pembukaan aja guys. Ngerti kan? Karena janin kalian tuh sudah di sini loh guys nih. Tinggal tunggu pintunya aja buka gitu. Jadinya pas pintunya buka, ngeden sudah keluar guys. Begitu ya. Kalian pastikan melakukan hal-hal
olahraga apapun, karena banyak banget olahraga yang bisa dilakukan seperti jalan bebek atau jimbol tadi. Terus apalagi squat ya, squat. Nah, squat itu juga aku nggak bisa karena tubuh aku berat banget guys waktu hamil. Jadinya pas aku coba squat itu sangat-sangat menguras energi dan juga bikin badan aku sakit-sakit. Jadinya alhasil tidak dilakukan. Setelah itu aku mencari searching lagi di internet. Aku menemukan olahraga yang cocok buat kaum ibu-ibu mageran ini. Dan alhamdulillah guys, itu sangat membantu aku sekali. Nah, apa aja sih yang bisa dirasakan kalau janin sudah masuk ke dalam pinggul? Yang pertama adalah suka buang air kecil. Nah, yang kedua itu rasanya panggul kalian, sisi panggul kalian itu berat banget rasanya, kayak penuh banget, kayak full, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Nah, itu artinya kepala janin sudah ada di panggul ya. Yang ketiga yang sangat mudah sekali dilihat atau diteliti ya, itu adalah perut kalian nih. Kalian bisa lihat perut aku waktu aku di trimester ketiga dan janinnya udah masuk ke dalam panggul ya. Kepalanya tuh lihat, perut aku udah bener-bener turun banget. Udah nggak di atas, biasanya kan di bawah payudara sekali. Nah ini cuman di bawah, bener-bener di bawah nih guys tuh. Kayak udah tinggal pembukaan, tinggal jer gitu guys. Kalau sudah sampai di dalam panggul, kalian tinggal menunggu saja gelombang cinta datang. Nanti kalau gelombang cinta datang udah nggak sabar banget buat bertemu dengan baby ya kan. Oke guys, segitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat buat ibu-ibu di luar sana yang sedang mempertanyakan atau bingung bagaimana caranya melahirkan normal. Oke guys, segitu dulu video dari saya, dari Mama Dar. Semoga ini bermanfaat dan next mungkin aku bakal menceritakan bagaimana aku melahirkan Daru dan Dara. Kayaknya seru banget ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.